tulis 10 kelebihan Anda, 3 hal yang Anda kerjakan bergairah, 3 hal Anda kerjakan bersemangat, 3 hal yang Anda kerjakan itu sangat baik dibandingkan dengan yang lain. Ketika Anda bekerja, Anda lupa waktu, bahkan Anda bekerja tidak dibayar pun, Anda mau. Nah pertanyaannya, apakah passion tadi itu sudah selaras dengan visi Anda? Kalau tidak selaras, jangan bingung, jangan heran, di 2021 maka kita galau. Sudah selaraskah seperti itu? Oke, kita next. Nah, kita selanjutnya setelah passion kita sudah ada. Passion saya suka berbicara di depan orang banyak. Visi saya pengen menjadi seorang trainer di bidang pemberdayaan diri. Saya pengen menjadi hipnoterapis. Itu adalah visi saya. Nah, apa yang harus saya lakukan setelah visi tadi berdasarkan passion? Apa yang harus kita lakukan selama 2021 demi terwujudnya impian kita ini? Oke. Ada yang mengatakan ilmu tidak akan mengubah hidup Anda, yang mengubah hidupmu action berdasarkan ilmu. Buat apa kita punya ilmu banyak tetapi actionnya kecil? Buat apa kita selalu mencela-mencela seperti saya kalau kedepannya saya tidak punya action? Tidak ada gunanya. Malam ini mungkin akan menjadi saksi bersama bahwa tahun 2021 kita yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita naik satu level dari teman-teman kita yang tidak ikut kegiatan ini. Amin. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Nah, saya pernah begini, saya cerita pribadi, ketika di awal-awal di tahun 2010-2011, saya sudah punya ilmu tentang mentraining orang, memberikan motivasi. Nah, bagaimana caranya saya mengasah kemampuan saya berbicara di depan orang banyak? Untuk menuju visi saya, untuk mewujudkan visi saya, maka action yang saya lakukan biasanya begini. Saya tanya, bro, mengajar di mana? Oh, di SMA 1 Palu. Mau enggak saya kasih training gratis, seminar gratis? Pokoknya ilmu yang saya berikan ini sama manfaatnya, sama aplikasinya, berbayar dengan yang gratis, sama. Saya lakukan itu. Walaupun itu tidak dibayar. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan visi saya tadi, impian saya tadi itu, dream saya tadi. Awalnya 1 jam, jadi 3 jam. Akhirnya setelah selesai, dia bilang, Ribuan, bulan depan saya undang lagi. Tapi sudah berbayar, alhamdulillah. Itu semua manfaatnya. Itu maksudnya tadi. Karena passion kita, hobi saya berbicara, kemudian saya jadikan impian saya bahwa saya menjadi seorang pembicara profesional. Kemudian saya lakukan aksi seperti, alhamdulillah, rezeki mengikut. Nah, itu. Kemudian kesuksesan bisa tercapai 97% karena action. Ya Allah. Nah, wakaf itu bisa karuve. Berdoa tanpa action, nonsense. Albert Einstein mengatakan, hanya orang gila mengharapkan hasil yang berbeda dengan menerapkan dengan menerapkan aksi yang sama. Tahun 2020 kita gagal meresolusi bahwa saya pengen menjadi seorang public speaker yang handal. Ketika dia gagal, dia ulangi lagi dengan konsep yang sama. Itu adalah orang gila menurut Albert Einstein. Berarti cara kita harus ubah lagi. Bagaimana? Apa? Kenapa? Why? Mengapa saya seperti ini? Kita ngobrol lagi. Oke, kita next. Akademi Brisbane Musik melakukan riset. Kalau ingin menjadi seorang profesional di bidangnya, butuh 10.000 jam. Butuh 10 jam kalau kita pengen expert ahli di bidangnya. Setelah saya hitung itu 10.000 jam. Kalau 3 jam 1 hari, berarti butuh 10 tahun. Butuh 10 tahun baru kita expert. Berarti latihan 3 jam tiap hari. Kayak Ronaldo, dia akan berbicara hanya dengan kakinya. Dia, orang lain latihan sejam 2 jam, dia latihan melebihi dari itu. Bahkan malam hari saya sempat buka-buka Instagramnya, dia malam hari juga latihan. Teman-temannya sudah istirahat tidur, dia masih latihan. Ternyata dia pro di bidangnya. Nanti ke depannya, keprofesionalisme kita tergantung
diri kita sendiri. Profesionalisme itu ditentukan dari apa passion Anda, dari apa visi Anda, dari apa aksi-aksi nyata yang Anda lakukan. Oke, kita next. Nah, yang pertama, untuk supaya visi kita tumbuh terus, supaya lebih cepat tercapai, maka kita harus berguru dan belajar dengan para ahli, para expert. Bang, saya pengen menjadi seorang ahli digital marketing. Saya tanya, kamu sekarang bergaul dengan siapa? Oh, pemain soccer, pemain futsal. Ya nggak bisa lah. Anda pengen menjadi ahli di digital marketing, tapi sahabat teman Anda di kelompok atau di organisasinya adalah organisasi futsal. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena dalam sebuah penelitian, 5 orang Anda bersahabat, ingat, ini bukan kata saya, 5 orang Anda bersahabat, 4 orang selalu berpikir negatif, dan selalu mengatakan hal-hal yang negatif, maka lambat laun yang satu positif akan ikut di 4 orang tadi tersebut. Itu sudah dilakukan riset. Makanya, bang, bagaimana caranya bang, supaya saya tidak terpengaruh dengan mereka? Ada satu cara yang paling ekstrim, mau ganti teman. Oh, tidak mau saya juga. Kalau mau, visi Anda lebih tepat, harus melakukan hal yang satu frekuensi. Bang, saya pengen jadi seorang pengusaha, tapi temannya grupnya Mobile Legends. Nah mungkin. Ketika Anda bergaul dengan semut, maka akan menjadi semut. Ketika Anda bergaul di lingkungan pesantren, pasti akan menjadi ustaz. Ketika Anda bergaul di tempat minum, pasti Anda akan jadi peminum, lambat laun. Tidak bisa tidak. Ketika Anda sudah tahu, oh profesi saya pengen menjadi seorang pemimpin, berarti bergaulnya harus dengan para pemimpin. Jangan bergaul dengan tukang panjat kelapa. Mohon maaf, bukan menafikan ya, bukan. Tetapi kita ada visi yang harus kita tuju. Pengen menjadi seorang ketua OSIS, tapi bergaulnya dengan orang tukang gosip. Anu itu ya, kau tahu bah ya? Ini bodoh. Oh dia itu yang begini dia itu. Nggak bisa. Kamu harus hindari. Teman-teman harus hindari. Sepakat ya? Setuju. Oh yang lo kena dulu ya. Pernah saya dengar begini. Kau tahu bahaya? Pokoknya saya juga bingung kenapa ada kata bahaya di belakang. Dengan bodoh. Iya doyo. Padahal kata-kata itu adalah doa. Hati-hati berucap, hati-hati berkata-kata. Oke, kita next. Nah ini tadi, dengan siapa teman Anda, siapa sahabat Anda. Hati-hati. Hati-hati. Yang menentukan Anda tergantung siapa yang Anda temani. Siapa sahabat Anda? Siapa yang Anda temani setiap hari? Kalau temannya kamu selalu berpikir negatif, hal-hal, jangan-jangan kalau saya menaung modal dengan 10 juta ini berbisnis ini, jangan-jangan saya nanti bangkrut, bagaimana nantinya prosesnya, bagaimana seperti itu. Akhirnya kita terpengaruh dengan ini. Sekarang ada satu pengalaman, saya tidak perlu sebut namanya, dia hampir 30 tahun baru menikah, seorang cewek. Pacarannya sudah lama. Setelah saya tanya, kenapa? Saya trauma menikah. Loh kenapa? Dia menjadi terapi. Setelah saya terapi, ternyata setelah diungkit dari alam bawah sadarnya, ternyata perempuan ini dia bergaul dengan orang-orang rumah tangga yang hancur. Ada yang sudah cerai, ada yang rumah tangganya cekcok terus. Akhirnya setiap hari dia berteman, itu terus yang dia dengar. Akhirnya masuk di otak bawah sadar. Akhirnya memprogram dia, oh kalau saya nantinya menikah, jangan-jangan seperti dia nanti. Cerai juga, jangan-jangan seperti dia, cekcok terus, jangan-jangan seperti dia. Akhirnya setelah diterapi, dicopot itu keraguannya itu, digantikan program baru. Ini loh program baru. Seminggu kemudian, bang sudah melamar dia, alhamdulillah. Pas setelah itu, dia menikah, dia tidak undang saya. Dia datang menangis, bang minta maaf, saya aku udah kami mana itu. Sudahlah, ketika sudah lewat, alhamdulillah, yang penting kan akad nikahnya sudah selesai. Tidak perlu lagi, mama lihat, apa kan itu aku udah kami. Saya tidak perlu sebut namanya. Kalau ada tahu. Nah artinya apa? Ternyata kalau kita pengen visi kita menjadi lebih baik, maka cari sahabat, teman yang satu frekuensi, yang satu gelombang, satu frekuensi. Kalau kita pengen menjadi seorang driver hebat, ya cari. Makanya jangan heran, bencong itu pasti akan kumpul dengan bencong. Iya, iya. Karena mereka apa? Satu frekuensi.
satu genre, ACDC. Sana bisa, sini bisa. Atas bawah, bawah atas, ya bisa juga. Kayak di Tanah Senggama. Kalau misalnya di awal dia tidak paksa, kalian ini ya mungkin tidak akan pernah ada Tanah Senggama. Karena apa? Karena kalian satu frekuensi. Makanya teman-teman di KPA, jangan paksakan sahabat teman Anda yang tidak memang betul-betul bukan passionnya di organisasi di KPA, kamu paksa untuk masuk. Tidak bisa. Kecuali di awal Anda ajak dulu untuk buat kegiatan. Karena passion itu bisa diciptakan. Ingat, passion itu diciptakan. Saya dulu tertarik nonton YouTube. Pengen sekali jadi YouTuber, tapi tidak tahu caranya. Tapi passion saya tidak ada. Kemudian saya cari-cari, ada nggak komunitas YouTuber di Palu? Oh ternyata YouTubers Palu. Saya klik, oh ternyata ada kelompoknya. Padahal bukan passion saya, tetapi dengan cara belajar bisa menumbuhkan atau menciptakan passion, maka saya gabung. Saya gabung. Siksa. Kenapa siksa? Karena bukan passion saya. Bayangkan, habis buat video, edit lagi, upload lagi. Besok ambil video, edit, upload lagi. Itu bukan passion saya, karena basic saya edit video tidak ada. Siksa betul saya rasa. Siksa. Tetapi keyakinan saya mengatakan bahwa passion itu bisa diciptakan. Maka terus saya asah. Akhirnya saya ciptakan passion, alhamdulillah sekarang hobi buat video. Makanya ini, video ini insya Allah akan di-upload di YouTube saya. Karena passion saya, hobi di YouTube, maka saya beli peralatannya. Walaupun Maiko marah-marah, jangan jinul itu. Tapi ini adalah kebutuhan kita. Karena insya Allah passion yang saya ciptakan tadi, saya masukkan dalam visi, alhamdulillah insya Allah akan menghasilkan. Karena di YouTube juga berbayar. Nah itu maksudnya tadi. Nah ini, apa komunitas dan organisasi Anda saat ini? Ini penting juga. Anda tadi pengen menjadi seorang public speaker atau menjadi seorang pengusaha, tapi gabungnya di KPA, nggak bisa. Berarti harus gabung di komunitas pengusaha. Di Palu banyak, ada HIPMI, ada apalagi satu ini, organisasi pengusaha. Di sana tempatnya, supaya kita lebih cepat, visi kita akan lebih cepat tercapai. Anda pengen menjadi seorang komunitas Anda pengen menjadi di bidang pertanian, misalnya di Tanah Senggama, tetapi Anda lakukan lebih dari 70% yang tidak berkaitan dengan Tanah Senggama. Itu susah. Jadi next, komunitas organisasi itu bergabung dengan komunitas yang 4 TIF. TIF pertama adalah next, positif. Yang kedua adalah yang produktif. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah kontributif. Maksudnya apa? Bang, mana ada organisasi negatif? Saya bilang tidak ada. Ada kok. Menurut dia, organisasi yang diikuti positif, tapi menurut orang lain negatif. Contohnya apa? Organisasi, tapi arahnya negatif. Makanya saya katakan situ harus yang positif. Sekarang mereka bertanya informasi. Tadi malam ini training communication skill gratis $10.5. Wow, 350 orang pendaftar. Gila, mulai dari anak SMA sampai pekerja kantoran karyawan, semua mendaftar. Saya bilang gila juga 350, capek ini bicara. Akhirnya diseleksi secara tertulis, hanya tinggal 150 itulah saya masuk ke dalam ruangan. Belum ada teori, langsung saya sebut namanya secara acak. Abeng, bicara depan orang banyak. Pokoknya ada yang gemetar seperti ini, ada yang kaki seperti ini, ada yang, bang izin. Mana sudah, ternyata sudah pulang ke rumahnya. Bang saya sakit perut, sudah pulang. Akhirnya tembus sekitar 30, akhirnya terakhir yang tersisa 9 orang. Itulah 9 orang tim saya kemarin yang membantu saya seminar di UNTAD. Yang sekarang alhamdulillah 9 orang tersebut sudah ada yang menjadi duta batik, sudah ada yang dapat S2 di Jogja, ada yang sudah memimpin sebuah organisasi besar di bisnis, dan sudah banyak lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat saya. Teman-teman ke depannya kalau pengen bang, pengen mengundang abang, berbayar enggak? Insya Allah tidak berbayar. Kalau yang penting di sini. Asal jangan melalui calon manajer saya, itu sudah berbayar dia. Oke, untuk itu teman-teman gini,
ini mungkin hal belum biasa dalam hidup kita. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya, tapi ini mungkin belum biasa. Malam hari ini kita paksa diri kita, karena untuk menjadi sebuah habit, untuk menjadi sebuah kebiasaan, biasanya diawali dulu dengan dipaksa. Ketika dipaksa, hati kita merasa terpaksa. Ketika kita sudah lewat jenjang terpaksa, biasanya kita sudah mulai hobi, sudah mulai biasa, akhirnya jadi terbiasa. Maksudnya apa? Pada malam hari ini kita sama-sama membacakan apa target kita yang sesuai dengan visi kita, yang sesuai dengan passion kita, yang akan kita baca sama-sama sebentar selama tahun 2021. Yang privasi pun masukkan di dalam, karena ada lebih 30 yang akan mengamini. Amin. Ternyata doa itu, apabila kita berdoa dan diamini sebanyak ini, itu Tuhan jamin, insya Allah akan tercapai. Jangan kita membaca resolusi sendiri, bisa, tetapi alangkah lebih baiknya kita baca seperti ini. Nanti saya awali dengan saya membaca. Sepakat? Setuju? Sepakat? Setuju? Oke, sekarang jam berapa? Karena kita pengennya supaya ini berkesan. 11.34. Hah? 11.34. 11 supaya ini berkesan. Pas jam 12 kita sudah membacakan semua resolusi kita. Insya Allah malaikat yang ada di bumi ini akan mengamini kita. Ini mereka memantau niat baik kita. Semua malaikat, karena niat kita pada malam ini baik, maka semua malaikat turun untuk merahmati apa keinginan kita pada malam hari ini, untuk sampai di tahun 2021. Sepakat? Setuju? Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Oke, next. Terima kasih. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Tirmizi. Tabrani, Ahmad yang Tabrani. Nantinya sebelum saya tutup, kita ada waktu, masih ada waktu setengah jam. Kita tulis ulang lagi target kita yang sesuai dengan passion. Maksimal 3. Pokoknya gini, jangan berpikir, oh passion saya diketahukan teman. Tidak. Karena passion Anda belum tentu sama dengan teman Anda di samping. Karena visi belum tentu sama dengan teman Anda. Karena visi itu sangat personal. Karena Anda yang nanti menentukan apa yang terjadi di tahun 2021. Jangan ragu. Tetap optimis, konsisten bahwa ini. Mungkin menurut Allah itu hal sepele, tapi menurut kamu, menurut Anda yang menulisnya itu, ini merasa sangat luar biasa. Pencapaian, misalnya contoh, di tahun 2021, saya pengen mengungkapkan perasaan hati saya kepada si Eneng. Tidak masalah, kita amini. Amin. Apakah itu resolusi? Hal-hal kecil. Saya pengen di tahun 2021, karena saya kelas 1 SMA, waktu tahun depan kelas 2 SMA, saya pengen menjadi ketua organisasi. Masukkan resolusi. Kecil menurut kita, besar sangat berharga buat dia. Nah, kenapa kita baca pada malam hari ini? Karena ini akan menjadi tanggung jawab moral kita. Ketika misalnya, kayaknya si Abeng itu resolusi yang dia buat kayak ini, kok dia buat seperti itu? Tegur, bro. Saya dengar kau baca resolusimu. Kenapa kau lakukan hal ini? Susah tercapai. Karena tidak sesuai dengan target kita. Ditulis. Kalau misalnya menjadi seorang pembelajar, itu masih umum. Terus belajar dalam bidang apa? Nah, itu waktunya sambil kita nunggu kopi. Kita minum kopi dulu. Bisa. Iya, kita lagi. Tahun depan mau marah. Jangan dulu. Jangan dulu, Kade. Marah ini. Salah ya, kita lagi. Buru kita betul. Ya. Itu kan jangan dulu. Jalan kita bisnis. Kemudiannya. Iya. Kebutuhan video ya. Dadah. Annyeonghaseyo. Ini kita baru tulis 5 teman-teman. Ada 5 lagi belum ditulis. Sana dengan musiknya. Annyeong. Annyeonghaseyo.
Wih, ngapain lu mata-mata? Oh, diperlihatkan. Diperlihatin ini. Kalau mau diperlihatkan. Saya tidak. Malu. Itu jomblo. Ini jomblo sengketa kak. Tiga lagi, pelan. Itu lagi ya. Ada yang lagi. Iya. Enggak, cuman anjay.